Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para ibu nyai, para kiai, para masyayikh, para asatidz, para nawaning, gawagis, wabil khusus akhina Kiai Haji Fakhrur Razi. Niki ada juga ini cicitnya Mbah Khalil Bangkalan, Kiai Nasih Abdullah Sahal, wabil khusus juga ini Ketua RMI Kiai Haji Zaki Hadik, dan juga seluruh hadirin hadirat rahimakumullah. Ini saya tidak tahu sebetulnya apa yang ingin saya sampaikan karena sudah banyak yang saya sampaikan. Mosok pancet-pancet judulnya. Kuatir ditagih, jarine ijazah demo. Kata Gus Fakhrur ini diijazahi demo, soalnya ini teman saya demo. Dulu karepe kepingin mempertahankan Gus Dur. Dulu, jadi hidup saya waktu itu ketua RMI, di Jakarta itu separuh. Dalam setiap 1 minggu di Jakarta 3 hari, di sini 3 hari. Perjalanan 1 hari. Setiap minggu seperti itu. Geruduk. Sampai Yai Subadar juga saya berangkatkan ke Jakarta. Kiai, subhanallah, Masya Allah. Tapi akhirnya yang dibela juga enggak mau. Khususnya untuk yang muda-muda, yang masih di dalam perjuangannya berapi-api, saya ingin mengingatkan termasuk diri saya pribadi dan juga ini adik-adik dari gus-gus yang masih muda-muda. Kita mari menteladani guru-guru kita. Bagaimana cara berdakwah. Kita betul-betul harus menjadi santri muassis Nahdlatul Ulama. Ini semua tindak tanduk apalagi cara berdakwah kita harus mengikuti cara beliau-beliau yang telah mendahului kita. Kadang-kadang kita itu sudah sekarang menganggap itu kuno. Mergo saking semangatnya sebentar-sebentar takbir, Allahu Akbar. Lah ini ikut-ikutan. Ini ikut-ikutan, bukan dilarang takbir, tapi takbirnya di musola ya. Untuk sembahyang sunnah, ya itu seperti beliau-beliau. Katanya Mbah Manap Lirboyo itu ada saingannya. Begitu saingannya ini melihat Mbah Manap, kok Mbah Manap sudah di atas sajadah. Jam 2 malam dilihat sudah di atas sajadah. Yang ingin bersaing dengan Mbah Manap bangun sebelumnya jam setengah dua sudah Mbah Manap juga di atas sajadah. Luar biasa, itulah contoh bagi kita sekalian. Jadi kita harus ikuti bagaimana cara berdakwah beliau, guru-guru kita, muassis Nahdlatul Ulama. Tidak usah pakai mencaci, tidak usah pakai takbir-takbir yang mana takbirnya ini menakut-nakuti.
Dan ini sesuai dengan cara dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di dalam Al-Quran ini diterangkan, yaitu cara dakwah yang memang betul-betul lemah lembut. Ahlan wa sahlan bihuduri Syekh Kiai Azaim dari Situ Bondo. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini sudah rawuh di tengah-tengah kita Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Beliau insya Allah akan memberikan ijazah wirid Syekhwana Khalil Bangkalan, Ya Jabbar, Ya Qahar, dan akan memberikan sebuah pengantar terkait masalah asbabun nuzuh ijazah ini kepada kita sekalian. Monggo Kiai, dilanjutkan Kiai. Jadi para pemuda-pemuda NU ataupun ustadz-ustadz yang masih muda, ingin sekali lagi saya tegaskan bahwa di sini kita harus betul-betul menteladani para muassis Nahdlatul Ulama di dalam cara berdakwah. Tidak usah ikut-ikutan yang sekarang lagi marak di YouTube sedikit-sedikit takbir. Dan ini menakut-nakuti. Allah Ta'ala juga mengingatkan Rasulullah agar tidak seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah linta lahum. Ini semata karena rahmat Allah. Maka Rasulullah bersikap lemah lembut kepada para sahabat, kepada para santri-santri Nabi yang disebut sahabat. Lah kalau kita punya santri lalu kita dakwahnya seperti itu, keras sekali terhadap santri, insya Allah pesantrennya juga akan sepi, akan buyar. Sedikit-sedikit kiainya nempeleng, sedikit-sedikit kiainya marah-marah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Dan kita terus terang saja, mari di NU niki Gus, kita harus berupaya menempatkan orang-orang yang memang berkarakter santri. Bagaimana santri itu? Katanya melihat min zahiri halihi annahu man tamassaka bil Qur'an was sunnah la yamilu yumnatan wala yusratan, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu, berpegang teguh. Janganlah jadi santri yang sekarang sudah mulai ingin menerapkan kholif tu'raf. Kita harus berbeda biar dikenal. Nah ini nggak usah seperti itu. Mas terkenal itu justru membahayakan kita. Akhirnya kita justru nggak ikhlas, bangga dengan keterkenalan kita. Jadi jangan ikuti mereka-mereka yang sok liberal, sok sekuler. Kadang-kadang ini hanya sepertinya memancing-mancing. Dan di NU hendaknya ya memang betul-betul karakternya ya karakter santri. Mengembalikan apa yang menjadi manhaj kita yang sebenarnya kayak apa. Itu kembali kepada yang sebenarnya santri. Kemana? Ya harus pegang teguh kepada Al-Qur'annya yang sesuai dengan tuntunan ajaran dari muassisin Nahdlatul Ulama, bagaimana mereka mentakwilkan Al-Quran, mentakwilkan Al-Hadits. Manhajnya harus mengikuti beliau-beliau itu, nggak usah aneh-aneh lah.
Dan kita nggak usah memberikan kesempatan bagi mereka. Sebetulnya seperti itu. Agar apa? Agar tidak menjadi bumerang di tengah-tengah kita. Kita dicemooh, NU dicemooh, dicaci maki di mana-mana. Ini karena seperti ini, ada yang sok kepingin kontroversi ngikuti Gus Dur padahal jauh. Gus Dur hanya nampaknya saja kontroversi karena kita belum mampu memahami. Tapi kita setelah mengerti, ini sudah beda. Saya dulu juga seperti itu ketika tahun awal berdirinya PKB dapat 1 tahun. Ini partainya Gus Dur. Saya pemilihan Dewan Suro kalah. Pemilihan Dewan Suro di Sidoarjo kalah. Cuman pengikut saya ini yang mendukung saya tidak terima. Ramai sekali. Sidoarjo ini Masya Allah panas. Tapi saya diangkat oleh ketua terpilih ini untuk menjadi wakil ketua Dewan Suro. Saya menerima saja. Tetapi anggota tidak menerima. Sehingga berperkara terus. Ini mau berkelahi. Akhirnya saya datang ke Jakarta mengajak Yai Soleh Qasim Sepuh almarhum menemui Gus Dur. Saya sudah bikin surat mengundurkan diri dari PKB agar PKB tenang, Sidoarjo kiai-kiai tenang, enggak ribut. Sampai di Keramat Raya di kantor PBNU saya menemui Gus Dur, kemudian saya sampaikan di Sidoarjo kondisi seperti ini, pemilihan seperti ini sudah selesai dan saya kalah. Tetapi anggota saya katakan orang pendukung-pendukung saya tidak terima sehingga menjadi panas Sidoarjo. Nah oleh karena itu biar dingin saya mengundurkan diri saja Kiai, saya bilang kepada Gus Dur seperti itu, biar dingin dan tidak ada apa-apa, Kiai-Kiai sudah menjadi bersatu kembali. Lalu saya serahkan stop mafolio itu saya berikan kepada Gus Dur dan diterima tapi dikembalikan, tidak usah seperti ini. Ketua Dewan Suronya itu sampean Kiai Dewan Ketua. Kok Gus Dur ini melawan ADART? Ya memang yang bikin Gus Dur. Anggapan saya seperti itu. Tapi ternyata tidak. Saya pulang dari Jakarta dapat seminggu, Ketua Dewan Suro terpilih meninggal dunia. Sebelum di SK. Akhirnya SK-nya ya jatuh ke saya Gus. Oh ini yang dikatakan Gus Dur. Ini yang dikatakan Gus Dur. Ketua Dewan Suronya sampean. Lalu saya ini di perjalanan pulang ya muskil. Gimana maunya Gus Dur kok membela saya ini gimana. Saya anggap seperti itu. Padahal tidak. Ini sesuai dengan ADART. Ketua terpilih tidak jadi akhirnya SK turun ke wakil ketua otomatis. Nah ini para narasumber sudah rawuh, Kiai Azaim sudah rawuh, jadi saya mungkin hanya sedikit menambah. Kasih ijazah saja ini. Kalau dulu Gus Fahrur ijazahnya itu Hizib Nasor Gus. Untuk demo katanya dulu. Dulu zaman Gus Dur. Dan yang memberikan ijazah pada saat itu Kiai Mas Duki Mahfud. Ahlan wa sahlan bihudurikum Kiai Yahya Stakuf dari PBNU, Katib Syuriah PBNU. Biar saya awali nanti saya biar nggak ditagih suruh naik lagi. Saya mau kasih ijazah biar mau wiritan. Ini teman-teman yang muda-muda, NU muda ini biar mau wiridan. Saya ingin kasih ijazah biar nanti nggak disuruh naik lagi. Pertama wiridannya yaitu ba'da kulli maktubah ayat kursi.
Ayat kursi saja baca ini. Biar apa nanti bersama-sama masyayikh muassisi Nahdlatul Ulama di surga. Kata dalam hadis, man qara'a ayatal kursi ba'da kulli maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardunya, maka tidak ada halangan untuk masuk surga kecuali karena belum mati. Jadi kalau ingin masuk surga ya matilah dulu. Kemudian yang kedua, agar kita dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ba'da kulli maktubah paling tidak ini membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Cek gelem wiritan, Gus. Ini biar dicintai oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah ini memerintahkan wiritan seperti itu kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Dia mengatakan, ya Mu'adz inni uhibbuka. Ya Mu'adz inni uhibbuka. Aku mencintaimu. Faqul dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini NU muda biar mau wiritan lagi. Saya kira ini karena sudah rawuh, nanti kita mari lebih khidmat untuk mengikuti wejangan ataupun ceramah atau mau'idhah ataupun ijazah dari masyayikh yang hadir pada malam hari ini. Saya kira kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.